Hai sahabat pembelajar di mana saja kalian berada. Jumpa lagi di kelas IPA online. Bersama kelasku prestasiku, kita akan belajar materi-materi IPA SMP. Materi yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah Sistem Ekskresi Manusia, materi kelas 8 semester 2. Dan untuk video ini yang akan kita bahas adalah tentang ginjal. Pernahkah kamu memperhatikan tubuhmu ketika kamu selesai berolahraga? Biasanya, kamu akan berkeringat dan frekuensi pernapasanmu meningkat. Kenapa tubuh kita berkeringat? Agar mengetahuinya, ayo pelajari materi ini dengan seksama. Tubuh manusia menghasilkan berbagai zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi. Misalnya, setelah kita minum, kita bernapas dan berlari, ternyata banyak zat yang harus dikeluarkan oleh tubuh. Antara lain ada urin, keringat, dan gas CO2. Proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh itu disebut dengan ekskresi. Sistem ekskresi pada manusia adalah ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Untuk itu, mari kita pelajari satu persatu. Siapa yang tahu fungsi dari ginjal? Ginjal berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh bagian belakang. Ginjal ini berwarna merah karena banyak darah yang masuk ke dalam ginjal. Apabila sebuah ginjal dipotong melintang, maka akan tampak 3 lapisan seperti berikut ini. Bagian luar disebut korteks renalis atau kulit ginjal. Di bawahnya terdapat medula renalis, dan di bagian dalam terdapat rongga yang disebut dengan rongga ginjal atau pelvis renalis. Di dalam ginjal ini tersusun atas lebih kurang 1 juta alat penyaring yang disebut dengan nefron. Apa itu nefron? Nefron merupakan penyusun utama ginjal yang berperan penting dalam proses penyaringan darah. Bentuknya terdiri dari komponen penyaring atau badan Malpighi yang dilanjutkan oleh saluran atau tubulus. Agar kamu mudah memahaminya sambil perhatikan gambar. Tiap badan Malpighi itu mengandung gulungan kapiler darah yaitu glomerulus yang berada dalam kapsula Bowman. Disinilah proses penyaringan darah dimulai. Sebelum kita ke proses pembentukan urin, mari kita pelajari dulu bagian-bagian di dalam ginjal. Ini yang disebut dengan badan Malpighi. Yang berada di tengah inilah yang disebut dengan glomerulus, dan yang seperti mangkok ini disebut dengan kapsula Bowman. Kemudian dari glomerulus ini saluran ini disebut dengan tubulus proksimal. Kemudian yang melengkung ke bawah inilah yang disebut dengan lengkung Henle. Dan saluran dari lengkung Henle ini disebut tubulus distal, dan yang terakhir ini disebut dengan tubulus collectivus. Nah, sekarang kita akan belajar proses pembentukan urin. Tahukah kamu bahwa urin yang dihasilkan ginjal harus melalui 3 tahapan? Pertama yaitu filtrasi, kedua reabsorpsi, dan ketiga augmentasi. Kita mulai yang pertama, filtrasi. Pembentukan urin dimulai dari darah mengalir melalui arteri aferen ginjal masuk ke dalam glomerulus. Saat darah masuk ke glomerulus, tekanan darah pun menjadi tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil akan keluar melalui pori-pori kapiler dan menghasilkan filtrat. Cairan hasil penyaringan tersebut tersusun atas urobilin, urea, glukosa, air, asam amino,
dan ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Filtrat selanjutnya disimpan sementara di dalam kapsula Bowman dan disebut dengan urin primer. Sementara itu, darah dan protein tetap tinggal di dalam kapiler darah karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus. Yang kedua, tahap reabsorpsi. Urin primer yang telah terbentuk pada tahap filtrasi tadi selanjutnya masuk ke tubulus proksimal. Di dalamnya terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Inilah yang disebut dengan tahap reabsorpsi. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi disebut dengan urin sekunder yang mengandung air, garam, urea atau penimbul bau dalam urin, dan urobilin yang memberi warna kuning pada urin. Urin sekunder yang terbentuk dari proses reabsorpsi selanjutnya mengalir ke lengkung Henle, kemudian menuju ke tubulus distal. Selama mengalir dalam lengkung Henle ini, air dan urin juga terus diabsorpsi. Tahap yang ketiga, augmentasi. Pada bagian tubulus distal masih ada proses penyerapan air, ion, natrium, klor, dan urea. Disinilah di tubulus distal inilah terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Ketika telah bercampur, inilah yang merupakan urin sesungguhnya. Kemudian disalurkan ke tubulus colectivus, selanjutnya disalurkan ke pelvis renalis atau rongga ginjal. Selanjutnya, pada proses terakhir, urin yang terbentuk selanjutnya keluar dari ginjal melalui ureter menuju kandung kemih yang merupakan tempat menyimpan urin sementara. Kandung kemih ini memiliki dinding yang elastis dan mampu meregang untuk dapat menampung sekitar 0,5 liter urin. Proses pengeluaran urin dari dalam kandung kemih disebabkan oleh tekanan akibat adanya sinyal yang menunjukkan bahwa kandung kemih sudah penuh. Kontraksi otot perut dan otot-otot kandung kemih akan terjadi saat adanya sinyal penuh dalam kandung kemih itu. Akibatnya, urin dapat keluar dari tubuh melalui uretra. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan kalau urin adalah salah satu bentuk ekskresi manusia yang dihasilkan oleh ginjal. Kita akan membahas jenis ekskresi lain pada video berikutnya ya. So, stay tune di kelasku prestasiku.